Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat kepada bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan meneruskan pembahasan yang kemarin yang membahas masalah takwa. Adapun sebab-sebabnya takwa itu banyak sekali. Ya, diantaranya akan saya beberkan satu persatu. Ya, dari keterangan kitab yang saya baca ini hanya ada 3. Ya, akan saya beberkan satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbabuha utawi piro-piro sebabe takwa iku kasiratun akeh. Jadi sebab-sebabnya timbul rasa takwa itu banyak sekali ya, banyak sekali. Minha iku setengah sangking bin asbabuha ayyulahidha utawi yentoh ngrumangsani utawa nglirik. Kalau orang bilang itu menintrospeksi diri. Ayyulahidha utawi yen toh nglirik sapa al insanu menungso yen annahu setune insan iku abdun kawula dalilun kang ino. Jadi yang bisa menyebabkan timbul rasa takwa itu diantaranya adalah ayyulahidul insanu annahu abdun dalilun, yaitu manusia itu merasa atau mengoreksi diri sendiri, menintrospeksi diri, gagap nenggo ati lah, gagapi gerayangi nenggo ati, bahwasanya manusia itu adalah hamba yang hina. Jadi itu yang bisa menyebabkan ketakwaan kita itu bisa bertambah atau tumbuh. Kalau orang sudah merasa dirinya itu adalah hamba, maka terhadap majikan, terhadap junjungan, otomatis ya hormatnya luar biasa, ketaatannya pun luar biasa. Nah, itu seandainya bisa kita lakukan, kita sebagai seorang hamba mengaku sebagai seorang hamba yang hina. Kalau yang namanya hina itu kan berarti rasa rendah dirinya luar biasa, rasa rendah dirinya luar biasa, kehusuannya luar biasa, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga luar biasa. Itu kalau annahu abdun dalilun. Kalau sudah merasa dirinya itu benar-benar seorang hamba yang hina, maka kalau orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya harus bisa merasakan kehinaan pada dirinya waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan sholat yang khusyuk. Ya. Kata ibadah saja, kata ibadah saja itu berasal dari kata abadah, ya. Atau abdun, ya. Abdun itu hamba. Tapi kalau ibadah itu jenis amaliyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa sebagai hambanya Allah, ya insya Allah sholatnya akan khusyuk, ibadahnya akan ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita sedang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu yang kita lakukan setiap hari, dari sholat, puasa, kalau semuanya itu kita mengakui sebagai hambanya, nah otomatis puasanya pun lillahi ta'ala, sholatnya pun juga lillahi ta'ala. Nah, itulah kalau seandainya kok manusia
mempunyai pemikiran yang seperti itu, ya, mempunyai pemikiran yang seperti itu, bahwasanya saya adalah hamba Allah, ya harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah keimanan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu bertambah. Dan ingat, iman seseorang, iman kita adalah yazidu yang khusyuk, ya. Jadi mengalami yang namanya pasang surut, ya, kadang bertambah, kadang juga berkurang. Kalau kita sering-sering mengaku kita itu sebagai hambanya Allah, ya, insya Allah iman akan selalu meningkat, ketakwaan akan selalu meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa anna rabbahu lan setuhune pangerane si abet utawa insan juga boleh iku qawiyun dat kang kuat, azizun tur dat kang mulia. Jadi merasa dirinya itu hamba, ya, hamba yang hina, dan Tuhan yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang kuat, ya, zat yang perkasa, yang mulia, ya. Kalau kita itu menghadap Allah kepada zat yang mulia, zat yang perkasa, ya, itu misalkan kita menghadap raja atau bagaimana, ya, raja atau pemimpin yang berwibawa itu, nah kita munduk-munduk, ya. Seperti halnya kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa rendah hati yang sangat dalam, ya. Nah, itulah yang akan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebabnya ketakwaan itu akan lahir dari situ. Seandainya kita mau bisa menganalisa, mengkoreksi diri atau mawas diri, siapa sih kita, dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Walayam bagilan ora sayuk joli dalili keduine wong kang ino. Bagi kita yang hina itu enggak pantas lah. Opo ayyasia, apa yang enggak pantas? Opo ayyasia yen toh maksiat sapa si dalil al aziza ing Allah kang mulya. Ya sudah sepantasnya toh kita itu tidak. Nah, kalau sebagai kita hamba yang hina, maka tidak baik, maka tidak pantas. Tidak pantas kalau kita itu berbuat durhaka, berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkadang selalu berbuat maksiat, yang berbuat dosa dengan enjoy, dengan enaknya, dengan dengan bangganya dia berbuat dosa, karena dia itu tidak memiliki annahu abdun darilun, tidak memiliki tidak merasakan bahwasanya dia itu adalah hamba yang hina, ya. Perasaan kehinaan di hadapan Allah itu tidak ada, maka dia itu bertindak semena-mena, ya semoga saja kita dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian itu, ya. Di anana sia tahu krono sedune bon-bonane si insan iku biadihi wonten kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa sih yang harus kita banggakan? Sewaktu-waktu Allah mencabut nyawa kita, sewaktu Allah menghancurkan kita, kapan saja, di mana saja, Allah mampu, ya. Allah mampu. Kalau kita sudah waktunya, itu nggak bisa menolak yang namanya takdirnya Allah, ya. Apa yang harus kita banggakan? Nah, kalau kita sudah merasa bahwasanya Allah itu maha kuat, maha mulia, maha segala-galanya, kita nggak pantas untuk berbuat maksiat, nggak mampu kita menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min halan iku setengah sangking asbabuha ayyatadakkara utawi entoh eling sapa si insan ihsanallahi ing
oleh gawe bagus Allah ilaihi marang ingsan fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Dan termasuk sebagian yang menyebabkan kita itu bertakwanya kepada Allah itu meningkat, atau yang bisa menumbuhkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ayatadzakara ihsanallahi ilaih. Yaitu ketika manusia itu mengingat, selalu sering mengingat, eling marang apa? Eling marang ihsanallah, eling terhadap kebaikan-kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita dalam segala tingkah kehidupan kita, dalam hal apapun. Dari segi kesehatan, alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak memberikan kesehatan pada hari ini, otomatis kita tidak bisa melakukan aktivitas yang kita lakukan. Kalau Gusti Allah menghendaki, tidak menghendaki kita masih punya mata, masih punya kuping, maka kita tidak bisa menikmati bagaimana pentingnya mata dan kuping dan juga lain sebagainya. Kita diberikan rezeki oleh Allah, dapat pekerjaan sehingga bisa menghidupi anak-anak kita, istri kita, dan juga tanggungan-tanggungan kita ya. Kita semua itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala kebaikan Allah itulah yang harus selalu kita ingat ya. Selalu ingat kepada Allah, insya Allah Allah pun akan ingat kepada kita di saat kita sedang menderita ya. Udkurni adkurkum waskuruli wala takfurun ya. Ingatlah kamu semua kepadaku, kata Allah, maka aku akan selalu mengingatmu. Dan bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku. Kan selalu mengingat kebaikan Allah, kan akhirnya timbul rasa syukur. Bersyukurlah kepada dan udkuruni askurkum walat udkuruni aturkum waskuruli ya, maaf, waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, waskuruli walatak guru, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu ya. Begitulah kalau seseorang sudah selalu mengingat, selalu